Tuanku, ruang arsip ada di sini. Jangan khawatir, berkas Sumucheng disimpan dengan baik. Baik, mengerti. Ya, kamu boleh pergi sekarang. Mungkinkah benar-benar dia? Letakkan barangnya. Suchin. Suchin. Meskipun Tuanku menyukaimu, nenek moyang keluarga Su kita selama beberapa generasi juga adalah praktisi pengobatan. Sebagai anggota keluarga Su, kau tidak bisa sepenuhnya bodoh tentang pengetahuan medis umum. Sebentar lagi, aku akan mengirimmu ke klinik medis untuk belajar. Saya kan segala. Kupikir, kita memutuskan. Kakak bisa bergabung dengan kita di Institut Penelitian TCM. Oh, sayang sekali. Orang seperti dia bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Apakah dia layak masuk ke rumah sakit pengobatan Tiongkok? Itulah tempat untuk orang kelas bawah sepertinya. Jangan berkata begitu. Suchin, dia adalah saudara perempuanku bagaimanapun juga. Apa kau benar-benar ingin bersama denganku? Oh, tentu saya. Jika kakak bisa belajar bersamaku di Institut Penelitian TCM, kami saudara perempuan dapat saling menjaga. Tapi sekarang, sayang sekali. Kalau begitu Institut Penelitian TCM saja. Mengenai belajar, kau tidak perlu khawatir. Aku punya surat rekomendasi. Tahukah kau, siapa Direktur Institut Penelitian TCM? Kakek Chen selalu jujur. Dia tidak pernah memberikan surat rekomendasi. Dan kau ingin menggunakan jalur belakang? Sungguh tidak tahu malu. Suchin, jangan berpikir bahwa hanya karena Tuanku menyukaimu, kau bisa menjadi sombong dan banyak berbohong. Kakek Chin adalah tokoh terkemuka di bidang pengobatan Tiongkok. Apakah dia akan memberimu surat rekomendasi? Sepertinya, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Keluarga Su kalian sungguh ramai. Perlakuan apa ini untuk tunanganku? Greg datang itu Brooke tadi malam. Tuanku, kami baru saja mendiskusikan di mana Suchin akan belajar selanjutnya. Oh, kamu ingin pergi kemana? Kakak ingin pergi ke Institut Penelitian TCM, tetapi kakak tidak memiliki pengalaman sama sekali. Rencana sudah menggunakan banyak koneksi, tetapi tidak ada klinik kecil yang mau menerimanya. Institut Penelitian TCM. Agak sulit. Tidak sulit, aku punya surat rekomendasi. Kakek Chin sudah menjadi direktur selama bertahun-tahun, tapi tak pernah memberikan surat rekomendasi kepada siapapun. Kali ini dia benar-benar memberikannya kepada Su Qin. Tuanku, kakek Chin ada di rumah sakit pengobatan Tiongkok. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah menulis surat rekomendasi untuk siapapun. Dia hanya cemburu pada Yuaner, jadi dia mengada-ada. Halo? Baik, aku akan pergi sekarang. Ini adalah hadiah balasan dari Crystal Love. Ada urusan, aku harus pergi duluan. Suchin benar-benar tidak tahu apa-apa. Barang kotor apa yang kau masukkan ke mulut Tuanku? Tuanku, rumah sakit menelepon. Tuan Shin bilang dia menemukan seorang master untuk melakukan operasi kritis. Mungkin penyakitmu bisa disembuhkan.
Dasar bajingan kecil, berani menyentuh bos kami, aku akan membunuhmu. Omong kosong, jelas dia sendiri yang sakit. Pura-pura kecelakaannya, aku tidak akan tahan denganmu. Mau bertengkar? Pikir aku takut padamu? Bertengkar. Kau yang memulainya. Ayo bertengkar. Operasi macam apa itu? Yang bahkan Anda, Dekan Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok, tidak bisa melakukannya? Gagal multi-organ akibat keracunan. Jika aku punya cara untuk menyelamatkannya, aku tidak akan memanggilmu. Ini ruang operasi. Ini... Siapa kau? Berani angkat tangan pada aku? Kau ingin mati? Ini rumah sakit. Jaga kesopanan. Jangan ganggu operasiku. Tuan Gu seperti ini? Kakak Sango, aku lihat gadis ini tidak terlihat seperti Dokter Sakti. Dia tidak akan membunuh bos kita, kan? Damn! Dia adalah si malaikat berbaju putih. Nanti saat dokter Sakti keluar dari ruang operasi, kau pergi dan mohon padanya. Bagaimana jika dia setuju untuk menyelamatkan Tuan Gu? Maka kau akan selamat. Tapi, bagaimana jika Dokter Sakti tidak setuju? Dokter memiliki hati seperti orang tua. Banyak orang yang melihat dia tidak akan menolak. Tuan Gu! Tuan Gu, apa kau baik-baik saja? Dokter, bagaimana keadaan bos kita? Operasinya sangat sukses. Pasien sudah dikirim ke Bangsal. Ayo cepat lihat, bos. Ayo. Dokter Sakti pergi. Kenapa kau tidak mengejarnya? Dokter Sakti, tolong selamatkan Tuan Gu. Tolong selamatkan Tuan Gu. Selama Anda bersedia menyelamatkan Tuan Gu, saya bersedia membayar berapapun. Apa kamu yakin? Kenapa suara ini terdengar begitu familiar? Su Chen, kaukah itu? Tuan Gu, Tuan Gu. Anda adalah tabib sakti yang diundang Tuan Qin. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Su Chin, ternyata kau. Cepat bawa nenek untuk menemui Tuan Gu. Kau salah mengira aku orang lain? Ini adalah tabib sakti yang diundang oleh Tuan Qin. Aku tahu, orang bodoh sepertimu. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi tabib sakti yang diundang Tuan Qin? Tabib sakti, silakan periksa Tuan Gu. Di mana Tuan Gu? Tuan Gu. Akhirnya sadar Tuan Gu. Dr. Zhou. Dr. Zhou, cepat periksa Tuan Gu. Baik. Tuan Gu, obat apa yang Anda minum yang ternyata mengencerkan racun di tubuh Anda? Jadi maksud Anda Tuan Gu bisa diselamatkan? Siapa Anda? Masih belum pasti. Racun di tubuh Tuan Gu hanya sudah diencerkan. Tapi saya tidak yakin apakah obat yang dia minum bisa menghilangkannya sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Jika mas kita ingin menghilangkannya sepenuhnya, kita harus menemukan Ghostface. Hei, bukankah aku dengar kau menghubungi X untuk memesan? Apa kata mereka? Ditolak. Kau tawarkan 200 juta dan Ghostface tetap tidak mau menerima pekerjaan itu? Seseorang menawarkan 200 juta untuk memerawat pasien, dan mereka bahkan datang padaku. Sebelum aku mengetahui kebenaran, saya tidak akan menerima pekerjaan ini. Jadi itu kamu. Minum obatnya. Tunggu. Obat ini adalah pil racun kental buatan Ghostface. Bagaimana kau punya ini? Mungkinkah?
Aku mengerti. Nona Sue, kau pasti tahu dokter ajaib Ghostface kan? Jika tidak, kau tidak mungkin mendapatkan pil racun kental ini. Tolong pastikan untuk menghubungi Ghostface. Dan selamatkan tuanku. Nona Sue, tolong selamatkan tuanku. Dia sekarang berfinish yang kurang dari 2 bulan lagi. Kau pasti tidak ingin menjadi janda, kan? Aku dengar kau menjalani operasi jantung setengah tahun yang lalu. Itu semua hanya rumor. Jangan percaya begitu saja. Buka pakaianmu. Ini tidak pantas. Bukankah kau memintaku untuk menyelamatkannya? Jika aku tidak membuka pakaiannya, bagaimana aku bisa melihat kondisi racun? Jarum detoksifikasi ini, bagaimana kau tahu cara menggunakannya? Meskipun jarum detoksifikasi bisa menyelamatkan tuanku, titik akupunktur untuk menusuk sangat rumit. Penyimpangan sedikit dapat menyebabkan kematian pasien. Di dunia ini hanya dokter ajaib, Ghostface yang bisa menggunakan jarum detoksifikasi. Bagaimana mungkin kau? Tuanku, Jin Air, lihat siapa yang datang. Jin Air. Apa yang terjadi? Nyonya, kaulah yang... Menyakiti Jin Airku. Su Jin, kau baru saja tiba di keluarga Gu, dan kau sudah membuat masalah. Jika sesuatu terjadi pada Jin Airku, percayakah kau bahwa aku akan membuat seluruh keluarga Sumu membayar? Kakak Jinchen, jangan menakuti Xiaorao. Aku membantunya detox. Kau sebaiknya minggir, atau dia akan dalam bahaya. Aku pikir kau harus pergi. Keluarga Gu benar. Kau adalah pembawa sial. Keluarlah dari keluarga Gu sekarang. Berhenti. Jin Air, apa kau merasa tidak enak badan? Dr. Zhou, tolong periksa Jin Air dengan cepat. Kau lanjut, Yit. Dia tumbuh di pedesaan. Bagaimana mungkin dia tahu obat-obatan? Jangan tertipu olehnya. Biarkan Dr. Zhou yang menangani. Ibu, tolong keluar. Keluar! Bibi, mungkin kita harus menunggu di luar. Tuan Zhou adalah murid Guru Qin. Dengan dia di sini, kakak Jinchen akan baik-baik saja. Racun yang kau dapat memiliki nama yang indah, disebut jiwa es. Racun di tubuh tuanku, apakah semuanya sudah hilang? Setengah hilang, Setengah? Apa maksudmu? hidupmu akan berada di tanganku selama setahun. Setahun untuk menyelidiki hati Sumu Cheng sudah cukup. Bibi, jangan khawatir. Mungkin Su Qin benar-benar bisa menyelamatkan kakak Jinchen. Dia dari desa. Apa yang dia tahu? Jin Air sangat kritis. Bahkan Guru Qin tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita tidak bisa menemukan tabib dewa Ghostface, akan menjadi buruk. Xiaorou, bukankah kau bilang pamannya, kenal seseorang? Mohon pada pamannya untuk meminta Ghostface melihat Jin Air. Tenanglah, begitu Jin Air pulih, aku akan memberimu apapun yang kau mau. Aku akan pulang dan menemui pamanku. Bibi, jangan khawatir. Kakak Jinchen akan baik-baik saja. Anak baik, aku hanya bisa mempercayaimu sekarang. Jin Air, bagaimana kabarmu? Apakah kau baik-baik saja? Dia pernah menyelamatkanku. Aku harus minta maaf padanya. Apakah benar dia? Ya, Tan Su Qin juga berhasil mengendalikan racun di tubuh tuanku. Memberi kita cukup waktu untuk menemukan Ghostface. Anak baik, aku salah padamu. Jangan ambil pusing. Tidak apa-apa. Bos, akhirnya kau menjawab telepon. Aku hampir di docks. Orang yang menawar 200 juta terakhir kali, mencari Ghostface, berikan infonya. Kau menerima pekerjaannya? Ya,
Tuanku, menurutku gadis Suchin itu mencurigakan. Dr. Joe Hertzin, jarum detox di dunia ini, hanya Ghostface yang tahu. Tapi kenapa dia juga tahu? Begitu. Suchin pasti murid Ghostface. Pil pembekuan dan jarum detox. Semua diajarkan oleh Ghostface. Pasti begitu. Mungkin dia adalah Ghostface. Tuanku, komputermu telah dihack. Sial. Masuk. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa sebenarnya dirimu? Aku dari keluarga Su, putri sulung yang dibesarkan di pedesaan. Siapa lagi aku? Kau tidak bisa membodohiku. Apa hubunganmu dengan Ghostface? Tebak? Hei, Aku adalah Ghostface. sepertinya dia benar-benar murid Ghostface. Chin Air, makan lagi. Lihat betapa kurusnya kau. Terima kasih, Bibi. Tuanku, Suyuan sudah datang. Biarkan dia masuk. Nona Su, ada apa? Ibu khawatir kakak sendirian, tinggal di keluarga Gu, dan karena dia baru dan belum terbiasa, dia menyuruhku datang menemaninya. Tuan Gu, bolehkah aku tinggal di sini? Untuk menemani kakak sebentar? Aku akan pergi setelah dia terbiasa. Tidak. Su Yuan, yang awalnya bertunangan dengan keluarga Gu kami, adalah kamu, keluargamu Sulah, yang membawa Su Chin sebagai gantinya. Karena ada pergantian, mereka juga bertunangan. Kamu tinggal di sini, akan terlihat seperti apa? Yang tahu bilang kamu adalah kakaknya. Yang tidak tahu, mungkin mengira Su Chin kita membawa pembantu sebagai mahar. Tante, aku benar-benar hanya khawatir kakak belum terbiasa. Su Chin bertunangan dengan anakku, itu menjadikannya menantu perempuanku. Dengan aku di sini, aku akan mengajarinya terbiasa. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kemas barangmu, dan pulanglah. Kakak, menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Jika aku pulang sekarang, kita harus semangat. Kalau begitu, tinggallah. Tapi, sepertinya tidak ada pembantu di rumah. Apa? Pembantu? Karena kamu seorang pembantu, maka kamu boleh tinggal. Jangan khawatir, Tante. Aku akan merawat kakak dengan baik. Dan kehidupan tuanku. Baiklah. Sudah waktunya. Biarkan aku mengantarmu check-in. Kak, apakah kamu pergi ke Institut Pengobatan Tradisional Cina? Ayo pergi bersama. Nona Su, tidak ada pembantu di rumah. Jadi Anda harus bekerja keras. Aku... Nona Su, pakaian Anda. Nah, kalau begitu aku akan turun dan menunggumu. Karena kamu adalah seorang pembantu, kamu harus tahu posisimu sebagai pembantu. Jangan menginginkan apa yang bukan milikmu. Jangan pernah memikirkannya. Su Ken, beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Tunggu saja. Bukankah itu mobil tuanku? Jika tuanku tidak dalam kesehatan yang buruk, aku ingin menikah dengannya. Wajah itu lebih tampan daripada bintang pria di industri hiburan. Tapi apa gunanya tampan? Dia tetap orang mati yang berjalan. Nah, kalau begitu aku akan mengantarmu masuk. Tidak perlu. Wanita di sisi tuanku, siapa dia? Mungkinkah dia kekasih tuanku? Silakan masuk. Nona Su, kenapa Anda tidak memberitahu saya ketika Anda datang? Saya akan menjemput Anda. Dekan Qin lama tidak bertemu. Memang, aku sudah merindukanmu. Ayo, silakan duduk. Gadis kecil, akhirnya kamu datang menemuiku. Apakah kamu sudah memutuskan untuk menjadi profesor di Institut Pengobatan Cina?
Tidak, aku di sini untuk menjadi mahasiswa. Mahasiswa? Dekan. Teh puer yang kamu minta? Kau masih suka rasa ini, kan? Aku sedang membantunya detoksifikasi. Sebaiknya kau minggir. Ini dia? Mengenai kunjunganmu kali ini, pertama pergi ke Departemen Riset Lanjutan. Kebetulan Xiaorou adalah Kepala Departemen Riset Lanjutan. Ikuti saja dia. Dekan, waktu rekrutmen sudah lama berlalu. Menambahkan orang lain pada saat ini. Tidak pantas, bukan? Tidak ada yang tidak pantas. Dia kasus khusus. Nona Su benar-benar punya kemampuan. Pertama menjadi tunangan kakak Jinchen, dan sekarang membuat dekan. Secara khusus merekrutmu ke institut ini. Benar-benar mengagumkan. Perkenalkan, ini Sukin, putri sulung keluarga Su. Nah, mulai sekarang dia akan menjadi anggota Departemen Riset Lanjutan. Halo semuanya, nama saya Sucin. Hei Su Yuan, aku tidak pernah dengar kamu menyebut bahwa kamu punya saudara perempuan. Keluar! Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memperlakukanku seperti pembantu? Jangan lupa, engkau hanyalah sampah keluarga Su. Jangan kira bahwa bertunangan dengan tuanku berarti kau bisa semena-mena padaku. Jadi apa? Nenek bilang, kau tidak perlu menikah dengan keluargaku. Engkau pergi sekarang juga dan jelaskan kepada tuanku untuk membatalkan pertunangan. Jika aku tidak setuju, maka aku tidak akan. Aku rasa aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa nenekmu yang lain, biaya pengobatan nenek di desa, masih dibayar oleh keluarga Su. Jika engkau tidak bersikap baik, nenekmu, baik kau mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perawatan karena kebodohanmu. Lepaskan aku? Su Yuan, bukankah hidup itu baik? Katakan pada keluarga Su, siapapun yang berani menggunakan nenekku untuk mengancamku, aku akan mematahkan kaki mereka. Kau tidak apa-apa? Jangan hanya berdiri di sana. Kembalilah ke riset. Sucin si bajingan itu. Jika dia tidak mendekat, tuanku, bagaimana kau bisa datang ke Institut Pengobatan Tiongkok? Tunggu saja. Suara Kava on Stroke Institute. Menjadi mimpi burukmu. Sucin, mau makan siang bersama? Tentu. Sugi ini hanya bisa masuk ke Institut Pengobatan Tiongkok melalui koneksi Tuan Gu. Ordes kampungan yang tidak berguna. Bagaimana dia layak untuk menghalta eksperimen bersekti? Siapa yang menyuruhnya menggandeng tuanku? Mungkin mereka sudah tidur bersama. Su Yuan juga menceritakan, siapapun yang berani berteman dengan Su Qin, dia akan menyuruh pacarnya memotong tangan dan kaki mereka. Oh, dia datang. Shonenian, apa yang kukatakan? Kau anggap angin lalu? Orang rendahan sepertimu. Layak makan di tempat yang sama denganku? Siapa yang memberimu keberanian? Maaf, aku salah. Karena kau sangat tidak patuh, sebaiknya kau bersiap untuk menanggung konsekuensinya. Biarkan dia pergi. Kak, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam hal ini. Saya sarankan Anda tidak ikut campur. Qingyu adalah tuan muda keluarga Son. Bahkan jika tidak ada hubungannya dengan Tuan Gu, Anda tidak bisa menyinggung perasaannya. Jangan berpikir hanya karena Anda tidur dengan Gu Jinchen, Anda menjadi orang penting. Di sini Anda bukan siapa-siapa. Dengar. Aku akan lakukan apapun yang aku mau. Kamu tidak punya hak bicara. Jika aku tidak suka, itu hilang. Jika aku tidak membunuhmu, namaku bukan Sun Qingyu. Tuan Sun, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Sucin. Tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Dia melumpuhkan satu tanganku. Hari ini dia harus bayar dengan nyawanya. Enyahlah.
Tuan Sun, ini semua salahku. Aku akan bayar biaya medismu. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan menghajarmu juga. Jadi beginilah, suasana lembaga penelitian pengobatan tradisional Cina kalian. Aku belajar sesuatu hari ini. Seorang wanita yang menggunakan seks untuk masuk ke lembaga, apa hak dia untuk bicara? Kau salah. Aku tidak ingin datang ke sini. Direkturmu yang mengundangku. Ciner kami, aku mau membacakannya pada Tuan Chin. Jangan khawatir, Tuan Gu. Selama aku di lembaga ini, aku tidak akan biarkan Sucin diintimidasi. Su, kau adalah mutiara dalam pengobatan Tiongkok. Kami tidak bisa kehilanganmu. Kakak berhenti membuat alasan. Kau selalu hanya tahu minum dan berkelahi. Bagaimana mungkin kau kenal direktur kami? Aku tidak peduli padamu. Ayo pergi. Berhenti, siapa bilang kau boleh pergi? Kau sebenarnya cukup imut. Pantas Gu Jinchen ingin tidur denganmu. Bagaimana kalau begini? Tidur denganku malam ini, dan aku akan melepaskanmu. Kau begitu sombong di institut. Tidak takut Pak Qin tahu? Tuan Chin sibuk. Dia tidak punya waktu untuk ini. Benar, Direktur? Ya. Jadi ada yang melindungimu? Hei Tuan Chin, aku di kantin. Kemari dan urus ini segera. Kalian parasit institut ini. Kau pikir satu telepon bisa menakutiku? Kak, aku tadinya ingin menyelamatkan wajahmu. Tapi tidak kusangka. Kau tidak tahu terima kasih. Oh, kau tumbuh di pedesaan. Jarang sekali ke kota. Pantas saja kau terlihat murah dan rendah. Jadi kau orang kampung. Kau mencari masalah. Ayolah, Sucin, hentikan. Ayo minta ampun pada Pak Sun. Dan dia akan memaafkan kita. Minta maaf? Baik. Kalian berdua sekarang lepaskan pakaian kalian, telanjang, dan berlutut meminta maaf padaku. Mimpi. Tolong, jangan. Tunggu apa lagi? Lakukan. Tidak. Semuanya, hentikan. Sun Qingyu, kau bajingan. Kalau baik-baik saja. Hal seperti itu tidak akan melukaiku. Elder Qin, kenapa kau di sini? Bukankah kau selalu di laboratorium? Terkurung? Terkurung? Inikah alasanmu? Mengintimidasi orang di institut? Keluarga Sun mendidikmu seperti ini? Dekan, ini hanya kesalahpahaman. Ya, Dekan McCulsey. Itu semua salah Sucin. Anakmu dia tidak pernah mengandalkan Tuan Gu untuk bersikeras datang ke institut kita. Semua ini tidak akan terjadi. Berani kau bicara? Sucin adalah tamu berharga yang kuundang dengan susah payah. Beraninya kau memfitnahnya? Kalian berdua dipecat dari institut hari ini. Tidak. Dekan, aku bekerja keras untuk masuk ke institut ini. Kalau aku bayar, keluargaku akan membunuhku. Tolong Dekan, jangan. Aku putra tunggal keluarga Sun. Dengan melakukan ini, apakah kau tidak takut keluarga Sun akan menarik dana? Apakah kau mengancamku? Kau mau adu uang. Keluarga Gu tidak pernah kalah. Kau dengar aku, Tuan Muda Sun? Bawa anjingmu dan keluar dari institut. Keluar! Sucin perempuan kejam itu benar-benar membuat institut mengeluarkanku. Aku akan memberinya pelajaran. Kurang ajar, kau menyakitiku. Maaf, Tuan Muda Sun. Aku tuh tidak sengaja. Tuan Muda Sun, Sucin, memiliki seorang nenek yang membesarkannya. Oh, dan dia juga di rumah sakit ini. Tunjukkan jalannya. Aku akan menemui nenek tua itu. Sucin, aku ingin melihat. Because kemarin berani sombong. Ketika kamu tahu nenekmu ada di tanganku. Jinchen, mengapa kau datang ke institut tanpa memberitahuku? Aku di sini untuk mengantar tunanganku. Apa yang perlu ku beritahu padamu? Nona Su, ini salahku karena tidak mengelola institut dengan baik. Aku membuatmu takut. Tapi aku bersumpah, itu tidak akan terulang lagi. Kamu bisa tenang dan melakukan eksperimen di institut.
Tidak apa-apa. Lalu dalam beberapa hari, di acara apresiasi TCM Institute, apakah kau akan datang? Tidak tertarik. Aku akan membunuhmu hari ini, kau, Bang Tua. Nenek. Apa yang terjadi? Aku harus pergi ke rumah sakit. Sun Qingyu telah mengejar nenekku. Aku akan mengantar. Dekan, siapa sebenarnya Sukin? Bahkan kamu memperlakukannya dengan begitu hormat? Dia adalah seseorang yang keluarga Sun tidak berani menyinggung. Kali ini Sun Qingyu akan menghadapi lawan yang tangguh. Orang yang keluarga Sun tidak berani menyinggung, tapi dia, bukankah dia gadis desa yang baru dibawa pulang oleh keluarga Su? Kau, Bang Tua, keparat yang kau besarkan, melumpuhkan tanganku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menghukumnya? Itu tidak mungkin. Kau bawa kinerku kemana? Nenek, katakan padaku, dulu kau adalah guru. Bagaimana kau membesarkan Sukin sampai jadi seperti ini? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Meru Kaitan Sun, apa kau pikir Tuan Sun akan mengampuni nyawanya? Saya minta maaf kepada Anda atas nama kiner saya. Tolong lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Aku akan berurusan denganmu dulu, lalu kirim dia ke bawah untuk bersatu denganmu. Kiner. Sayangku, apa kau terluka? Anakku. Aku baik-baik saja, Nenek. Kau bocah celaka, datanglah cepat. Karena kau di sini, akan kuirim kalian berdua ke neraka bersama. Jangan berani menyakiti kinerku. Kalian semua keluar. Aku ingin lihat, sekarang Tuan Mudagu dan Pak Tuacin sudah tiada, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Su Yuan, Sucin adalah adik kandungmu. Begitukah kau memperlakukannya? Saudari, dia hanyalah pion buangan keluarga Su. Apa yang membuatnya layak menjadi saudariku? Tuan Sun, jika bukan karena Sukin, kami tidak akan diusir dari institut. Kau perlu menanganinya dengan baik. Apa yang kau tunggu? Tangkap dia. Dia tahu bela diri. Chin, jika kau tidak berhenti, lihat nenekmu mati. Bukankah sudah kubilang bahwa jika kau berani menyentuh nenekku lagi, akan kupatahkan kakinya? Lepaskan tongkat yang kau pegang. Sucin, jangan ganggu nenek. Bukankah kau cukup hebat? Coba sentuh aku lagi. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan. Beraninya kau memukulku? Apakah kau pikir dengan menyandera nenekku, kau bisa mengendalikanku? Tuan Gu. Menurutku kita harus mematahkan kakinya untuk memberinya pelajaran. Kakak, aku salah. Aku datang mengunjungi nenekmu. Itu Tuan Sun. Dia memaksaku melakukan semuanya. Aku kakak kandungmu. Mana mungkin aku menyentuh nenekmu? Kakak, tolong. Tolong lepaskan aku. Mungkin kau melepas tanggung mulai sekarang. Keluarga Su kami akan menanggung semua biaya pengobatan nenek. Kakak, tolong. Tolong lepaskan aku. Aku akan bertanggung jawab penuh atas biaya pengobatan nenek. Sucin adalah tunanganku. Biaya pengobatannya juga akan ditanggung keluarga Gu. Suyuan, dengarkan aku. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Su. Jika ada di antara kalian yang berani mengancamku lagi, ini akan menjadi nasibmu. Sucin, aku kakak kandungmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Dasar sampah pembawa sial. Ciner, lepaskan dia. Kau masih muda. Jangan hancurkan masa depanmu. Karena dia. Nenek, aku janji padamu. Nenek, dokter nenek.
Apa jangan khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Usir mereka semua. Baik, Tuan. Kau sangat ahli dalam pengobatan. Kau pasti akan menyembuhkan nenek. Nenek mengalami kegagalan multi-organ parah, itu tidak bisa disembuhkan. Hanya obat rumah sakit yang bisa memperpanjang hidupnya. Pelan-pelan, pasti ada jalan. Bagaimana dengan gurumu? Apa jika tidak bisa menyelamatkan nenek juga? Guru? Wajah hantu? Bukankah dia gurumu? Minta dia keluar dari masa pensiun, pasti dia akan menyelamatkan nenekmu. Jangan lihat aku seperti aku bodoh, oke? Wajah hantu bukan guruku. Bukan? Bagaimana mungkin? Dengan kemampuan medismu, pasti kamu memiliki seorang guru yang sangat hebat. Orang paling hebat yang bisa kupikirkan adalah wajah hantu. Bagaimana? Mungkin kamu bukan muridnya? Dokter, bagaimana keadaannya? Kalau sudah aman, kau boleh masuk. Nenek, Tuanku, ada masalah? Kita dalam masalah. Kiner, tentang kakakmu, apa sudah kau selidiki? ada beberapa petunjuk. Tidak diketahui apakah Gu Jinchen menyakiti kakak, tetapi kematiannya pasti terkait dengannya. Semua karena wanita tua ini menghambatmu. Jika tidak, mungkin kau bisa bertemu kakakmu untuk terakhir kalinya. Nenek. Ah, Kak. Chenner, cepat datang ke Jalan Dongshan 108. Kakakmu punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Nenek. Nenek. Kak, nenekku dalam masalah. Aku akan bawa dia ke rumah sakit dulu. Nenek. Nenek, jangan berkata begitu. sebentar lagi akan ulang tahun kematian Sumu Cheng. Nenek tidak bisa pergi. Kamu pergi. Dan atas nama nenek, minta maaf padanya. Apakah kamu tahu kenapa kakakku ingin bertemu Gu Jin? Sudah terlalu lama, tidak bisa dilacak. Kamu hanya bisa bertanya pada Gu Jinchen sendiri. Mengerti. Ngomong-ngomong, keluarga Sun di kota A, aku ingin menghancurkan mereka. Bagaimana dengan Su Yuan? Ku dengar kau melumpuhkan salah satu kakinya. Keluarga Su tidak akan melepaskan ini. Sedangkan dia akan kurus perlahan. Tuan, kau harus mendapatkan keadilan untuk anak kita. Lihat dia sekarang, betapa tersiksanya dia. Tidak hanya dia diusir dari institut, tetapi sekarang bahkan jari-jarinya telah dilumpuhkan. Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu pendatang baru dari institut riset itu. Pada hari pertama, dia membuatku seperti ini. Dia jelas menargetkanku. Tuan, pendatang baru itu terlalu sombong. Hari ini dia bisa melumpuhkan tangan putramu. Besok dia bisa mengambil nyawanya. Kau tidak bisa membiarkan keluarga Sun kita berakhir tanpa pewaris. Siapa nama orang itu? Sukin. Namanya Sukin. Ku dengar dia hanya gadis desa, anak liar, tidak punya uang, tidak punya status. Aku sudah memikirkannya. Kita bisa pertama-tama... Seorang pria yang bahkan tidak bisa menangani satu wanita saja tidak berguna. Siapkan beberapa orang. Ayo kita temui Sukin ini. Baik, Pak. Siapa kalian? Beraninya kalian masuk ke kediaman keluarga Sun? Kami ada di sini untuk mengambil nyawamu. Yuan Erku yang malang. Sujina terkutuk itu. Beraninya dia melakukan ini padamu. Seharusnya aku membunuhnya saat itu. Kabar buruk Nyonya. Keluarga Sun telah dibantai. Apa? Keluarga Sun. Kolektor kemana yang pergi denganmu untuk menyebabkan masalah bagi Sukin? Pasti ulah Gu Jinchen.
pembantaian keluarga Sun. Tidak hanya membalaskan dendam Sukin, tetapi juga memberi kita peringatan. Sepertinya kita tidak bisa menyentuh Sucin untuk saat ini. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Kakiku, apakah hanya sia-sia seperti ini? Maka kita harus pertama, menjatuhkan Sucin dari posisi tunangan tuanku. Tante, saya sudah menghubungi paman saya. Jin-er sudah kembali. Jin-er ada di ruang belajar di lantai atas. Bisakah kau membawa buah ini ke atas untuknya? Tentu. Xiaorou, apa yang dikatakan pamanmu? Bisakah dia mencari seseorang? Gu Jinchen, aku membawakanmu buah. Apakah kau di ruang belajar? Benar-benar dia? Benar-benar dia. 我會增加晒部位。 Kembalikan jantungku. Apakah kau kenal Su Mucheng? Ya, pernah dia dibesarkan di desa, tanpa kontak dengan keluarga Su? Su Mucheng adalah kakak laki-lakiku. Tentu saja aku kenal dia. Kakak, apakah kau menyelinap kembali untuk menemui Kiner lagi? Benar, Kiner. Jadilah baik. Ini camilan. Terima kasih, kakak. Kamu sengaja menyebabkan kecelakaan mobil. Hanya untuk jantungnya, kamu sangat kejam. Aku akan mencungkil jantungmu dan menguburnya bersamanya. Dengarkan aku, dia belum mati. Aku adalah Su Mucheng. Aku tahu aku akan mati. Aku dengan sukarela mendonorkan jantungku dan mengizinkannya untuk Gu Jinchen. Jika keluargaku mendengar rekaman ini, tolong berhenti melacakku. Bukankah kau bilang dia belum mati? Dengarkan aku dulu. Ciner datang ke Jalan Dongshan 108. Kakak ada sesuatu yang ingin dikatakan padamu. Untungnya kau datang tepat waktu. Kalau tidak, aku akan mati di sini hari ini. Kenapa kau terluka parah? Tidak apa-apa, hanya goresan. Jinchen, kau harus berjanji padaku sesuatu. Jangan biarkan mereka tahu. Aku masih hidup. Jadi semuanya hanya kebohongan? Di mana kakakku? Aku ingin menemuinya. Sejak perpisahan kita hari itu, aku tidak pernah lagi beritanya. Jika kau berbohong padaku, aku akan membuatmu membayar. Jenner, kau menikahi hanya untuk menyelidiki masalah ini. Kau mau selamatkan aku? Amdak baru mengetahui bahwa jantung kakakmu ada di dalam diriku. Berdaya? Tepat. Bibi, paman saya berkata, Ghostface dalam 3 hari akan muncul di acara apresiasi pengobatan Tiongkok. Dia bisa membantu memperkenalkan bahwa Ghostface dan kakak Jinchen saling kenal. Benarkah? Itu bagus. Hebat. Jin-er selamat. Jin-er selamat. Syukurlah. Tapi, paman saya punya syarat. Syarat apa? Katakan saja. Jika aku bisa melakukannya, aku berjanji. Paman saya bilang Ghostface tidak suka orang asing. Dia bisa membantu memperkenalkan, namun hanya untuk keponakan menantunya sendiri. Memperkenalkan. Dia bermaksud menginginkanmu menjadi menantu perempuanku, baru dia akan membantu. Tapi Sukin sudah menjadi tunangan Jin-er. Bibi, saya tidak tahu. Paman akan membuat permintaan seperti itu. Mungkin kau bisa menunggu sebentar. Biarkan aku bicara lagi dengannya.
Jangan sampai aku ketinggalan pertunjukannya. Biarkan aku memikirkannya. Pikirkanlah. Kalau begitu, beri aku jawaban secepatnya. Bagaimanapun, acara apresiasi pengobatan Tiongkok akan diadakan dalam 3 hari. Oke, tunggu panggilanku. Hari sudah larut. Aku akan menyuruh sopir mengantarmu pulang. Oke, terima kasih, Bibi. Kalau begitu, aku pamit sekarang. Ibu, Ciner, kau dengar semuanya? Aku dengar semuanya. Ciner, sebenarnya Bibi cukup puas dengan dirimu. Kau lihat, pertama kali kau masuk ke keluarga Gu, kau selamatkan Jin Air. Lalu kemudian, kau dengan lancar masuk ke Institut Penelitian TCM. Masa depanmu tak terbatas. Tapi kesehatan Jin Air tidak baik. Hanya Ghostface di dunia ini yang bisa menyelamatkan hidupnya. Bu, sebenarnya aku... Tante, aku mengerti. Jika Zhao Yuro benar-benar bisa, seperti yang dia katakan, membuat Ghostface membantu menyembuhkan penyakit Gu Jinchen, aku bisa pergi dan menyerahkan posisi ini. Tante tahu... Kau anak yang baik, Ciner. Ciner. Halo, Tante. Baik, Tante, tenanglah. Selama kau mengikuti permintaan pamanku, aku jamin dalam 3 hari, kau pasti akan bertemu Ghostface. Paman, bukankah X menjawab panggilanmu? Ketua Qin, apakah masih ada tempat untuk konferensi apresiasi TCM? Bukankah itu Suchin magang baru? Dia seorang kepala di lembaga penelitian. Barang sampah tidak berguna yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Apa yang aneh dari itu? Dia sudah menggandeng Tuan Gu. Tuan Gu datang setiap tahun untuk menghadiri apresiasi pengobatan Tiongkok untuk mencari para ahli. Tidakkah kau tahu? Tidak heran dia seorang wanita jalang yang memanjat melalui pria, barang murahan. Kakak Jinchen, Tante, kalian di sini? Nona Su, Anda juga di sini. Tante, maaf. Saya tidak tahu Suchin akan datang. Jadi saya hanya memesan kursi untuk Anda dan kakak Jinchen. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tante tidak apa-apa, Anda masuk dulu dengannya. Saya akan menelepon Senior Qin untuk menyisihkan kursi untuk saya. Omong kosong apa yang dia bicarakan? Senior Chin mau menyisihkan kursi untuk seorang pemula? Tepat. Saya ingin melihat bagaimana dia berakhir menampar wajahnya sendiri. Ciner, apakah kamu benar-benar kenal Senior Qin? Oh, Tante. Karena Suchin sudah bilang begitu, mari kita masuk dulu. Paman saya di dalam, jangan buat dia menunggu. Dia benar, Anda masuk dulu. Baiklah kalau begitu. Ciner, ayo pergi. Nah. Kakak Jinchen, Tante. Ini paman saya Zhao Yu. Dia juga satu-satunya di kota A yang tahu Ghostface. Tuan Zhao, saya sudah sering mendengar tentang Anda. Aikatif Pamunanda Domingaif Duset. Anda hanya pun ingin Ghostface merawat putra Anda, kan? Hai, Pak juga sudah membujuk Ghostface. Pada acara apresiasi pengobatan Tiongkok hari ini, dia pasti akan hadir. Paman masih belum menjawab telepon Anda? Tidak. Sepertinya kami tidak bisa menghubungi Ghostface. Apa yang harus kami lakukan? Kalau begitu, mari kita cari seseorang yang menyamar menjadi dia. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu seperti apa rupa Ghostface. Bagus, bagus. Anda adalah teman baik, Ghostface. Tolong katakan hal baik tentang Jiner kami kepadanya. Tentu-tentu. Selam Xiaorao dan Gu Jinchen menikah, meminta bantuan Ghostface. Semudah saya mengucapkannya. Elder Chin, saya mendengar Ghostface juga akan datang hari ini. Hah? Bagaimana Anda tahu? Jangan bicarakan itu sekarang. Saya masih harus menjemput seseorang.
Kalau Anda tanya saya, apa hebatnya Sukin? Dia bahkan tidak sebanding dengan satu jari dari Xiaorou kita. Tuan Gu, lebih baik putuskan hubungan itu segera. Paman jangan katakan itu. Suci masuk lembaga penelitian karena dia punya kemampuan nyata. Saya sudah dengar semua tentang kemampuannya. Jika dia tidak naik ke ranjang Tuan Gu, apakah dia akan masuk lembaga itu? Bukankah begitu, Nyonya Gu? Suje mungkin. Oh, Ghostface memanggilku. Dia seharusnya sudah di sini. Aku akan menjemputnya. Tansei pamanku selalu bicara apa adanya. Jangan hiraukan dia. Saya tidak akan. Ibu, hanya Ghostface yang bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi ada juga yang lain. Ayo pergi. Jiner, jangan sulit. Lihat situasi ini. Cintua benar-benar membiarkan mereka berdua masuk. Benar. Dia tidak benar-benar tidur dengan Cintua, kan? Ayo. Biarkan saya memperkenalkan semua orang. Nama Dleishnosori, Ghostface. Teman dekatku. Ghostface. Dia adalah Ghostface. Lalu siapa aku? Apa maksud Sukin dengan itu? Apakah kamu mencoba mengatakan kamu adalah Ghostface yang asli? Kenapa tidak? Hentikan. Kamu ingin meniru Ghostface. Jika bukan karena kenyataan bahwa kamu masih tunangan Jinchen, aku akan memberimu muka. Jika kamu tahu yang terbaik untukmu, keluar dari sini sekarang. Nona muda, identitas Ghostface bukanlah sesuatu yang bisa diklaim sembarangan. Kamu... Nyonya Gu, jika dia tidak pergi sekarang, aku harus membawa Ghostface dan pergi. Sedangkan penyakit putramu, cari orang lain untuk mengobatinya. Tidak. Jiner sekarang sangat penting untuk menyelamatkan Jiner. Bukankah kamu bilang bahwa selama Xiaorou bisa membawa Ghostface untuk menyelamatkan Jiner, kamu akan melakukan apapun? Mungkin kamu harus pergi dulu. Nyonya Gu, kamu harus membuka matamu dan membedakan yang asli dari palsu sebelum kamu berbicara. Apa maksudmu dengan itu? Cintua, kamu menyalahgunakan wewenangmu untuk menerima yang tidak berguna, sepotong sampah, ke institut, dan sekarang kau bahkan tidak bisa membedakan benar dari salah. Jika engkau benar-benar menyukainya, untuk menyinggung wajah hantu demi dia, bisakah kau menanggung tanggung jawab? Kamu. Tetua Qin? Blokir beritanya tentang apresiasi pengobatan Tiongkok hari ini. Mereka disikan untuk membocorkan satu kata pun keluar. Menyingkir sampah, jangan menghalangi jalan. Dr. Zhou, tolong periksa Tetua Qin dengan cepat. Ini semua salah kok. Aku bicara tanpa berpikir. The Freeborn Tetua Qin marah. Dia bukan... Biarkan saja dia. Dia tidak lain adalah penipu yang berpura-pura menjadi wajah hantu. Kamu adalah murid kebanggaan Tetua Qin. Kamu harus memeriksa Tetua Qin terlebih dahulu. Napas Tetua Qin semakin lemah. Wajah hantu apa? Karena kau bilang wajah hantu ada di sini, kenapa tidak biarkan dia merawat Tetua Qin daripada meminta Dr. Zhou untuk memeriksa? Xiaorou, biarkan wajah hantu memeriksa Tetua Qin. Bukankah itu lebih meyakinkan? Wajah hantu, apakah begitu? Mudah untuk membuatnya bertindak? Tepat, masalah sepele seperti itu. Dia tidak memperlakukan campur tanganku. Intelek untuk bertindak? Atau kau benar-benar tidak tahu caranya? Nona Su, aku takut aku tidak bisa membantu. Tolong mintalah wajah hantu untuk datang dan melihat sendiri. Jika kau terus menolak, artinya dia bukan wajah hantu yang sebenarnya. Xiaorou, apa yang harus kita lakukan? Dia sama sekali tidak tahu obat-obatan. Sejak kakak Jinchen telah berkata begitu, maka wajah hantu, pergilah menemui kakek Qin. Runa nanti berpura-puralah memeriksa denyut nadi kakek Qin, kemudian masukkan obat ini ke dalam mulutnya. Dia akan segera sadar. Wajah hantu, aku menitipkan kakek Qin padamu. Maka saya dengan enggan akan memeriksa kakek Qin.
Apakah kamu tidak gugup sama sekali? Jika dia benar-benar menyelamatkan kakek Chin, maka kamu akan digantikan olehnya. Percayalah padaku. Kamu adalah tunanganku. Lepas Margaret, aku tidak mempercayaimu. Jangan khawatir. Dia tidak akan bisa menyelamatkan kakek Chin. Lihat, sudah ku bilang. Dialah wajah hantu yang sebenarnya. Adapun Suchin itu, dia hanyalah seorang pembohong penuh kebohongan. Dia harus dikeluarkan dari institut selamanya. Kamu, apa yang baru saja kau berikan padaku? Itu jelas obat untuk menyelamatkan hidupmu. Nona Su, tolong aku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Obat itu dibeli dengan harga tinggi. Dari X. Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Su, tolong selamatkan kakek Chin. Jin Er, kamu tidak bisa membiarkan Suchin terlibat. Kakek Chin sekarang seperti ini, mungkin sudah tidak tertolong. Jika Suchin pergi, dia bisa berakhir. Disalahkan karena telah menyakiti kakek Chin. Iba, jangan khawatir. Wajah hantu palsu tidak bisa menyelamatkan tetua Chin. Tetapi wajah hantu yang asli pasti bisa. Bahkan orang yang tidak bisa diselamatkan wajah hantu, Suzy yang bisa. Omong kosong. Apakah itu omong kosong atau tidak? Kita lihat saja setelah mencoba. Ya biarpun dia merawatnya, begitu dia bertindak, meskipun tetua Qin meninggal, itu bukan urusan kita. Berani bertaruh denganku? Jika engkau tidak bisa menyelamatkan tetua Qin, dengan patuh, keluar dari lembaga penelitian, dan juga kosongkan posisi. Nyonya muda keluargaku. Jika aku bisa menyelamatkannya, maka aku akan meminta maaf padamu, oke? Hal yang paling tidak berharga di dunia adalah permintaan maaf. Apa lagi yang kau inginkan? Jauh dari mata, jauh dari hati. Jika aku menang, kau harus meninggalkan kota A sepenuhnya dan jangan pernah mengganggu Gu Jinchen lagi. Oh, baik. Aku ingin melihat kemampuanmu yang sebenarnya. Nona Su, apakah kondisi tetua Qin serius? Tidak serius. Nona Su, ini apa yang sebenarnya terjadi? Itu hanya kasus sederhana amarah yang berlebihan. Tidak disangka, obat palsu yang mereka berikan hampir merenggut setengah nyawanya. Mustahil, ini tidak mungkin. Xiao Zhou, cabut izin praktiknya. Zhao Yuro, mulai sekarang. Kau diusir dari lembaga penelitian. Tidak, tolong jangan. Aku salah, aku sungguh tahu aku salah. Kesalahanmu adalah menghina wajah hantu yang asli. Wajah hantu? Dia benar-benar Ghostface. Sesuatu yang mengerikan. Malah bau. Ada apa, Bu? Ku dengar di konferensi apresiasi TCM hari ini, Ghostface muncul. Dan untuk suatu alasan, Zhao Yuro, orang yang membawamu, masuk ke institut penelitian, dipecat dari institut tersebut, izin medisnya dicabut, dan sekarang dia bahkan akan meninggalkan kota A. Apa? Aku? Yuana. Kakak senior? Kakak senior, mengapa kau meninggalkan kota A? Di konferensi apresiasi TCM, apa yang sebenarnya terjadi? Yuana, apa sebenarnya yang dikatakan Zhao Yuro? Apakah Ghostface benar-benar ada di acara apresiasi? Apakah dia muncul? Jika Ghostface ada di sini, dia pasti bisa mengembalikan kaki Yuaner ke penampilan aslinya. Benarkah? Yuaner, katakan sesuatu. Saya menyarankanmu jangan berharap pada Ghostface. Yu dan kakak perempuanmu itu sama-sama tidak berguna. Suchin adalah Suchin yang penyakit. Aku tahu perempuan jarang itu tidak tahan melihat orang lain lebih baik darinya. Suci kenal dengan Ghostface dan mereka memiliki hubungan baik. Aku dihukum oleh Ghostface
karena mengatakan beberapa hal tentang Suchin karenamu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Apakah kamu ingin menjadi nyonya muda keluargaku? Suchin benar-benar kenal Ghostface. Lalu paseman dengan kaki Yuaner. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah dia akan lumpuh seumur hidup? Ibu, tolong selamatkan Yuaner. Berhenti menangis. Saat ini keluargaku pasti sangat melindungi Suchin. Apa yang bisa aku lakukan? Nenek! Ini adalah pil yang Zhao Yuro berikannya kepadaku sebelum dia pergi. Katanya bisa membantu meregenerasi meridianku dan memulihkan kakiku. Mengapa hanya ada setengah pil? Setengah lainnya, dia bilang akan memberikannya padaku hanya setelah aku membunuh Suchin. Apa? Chinner, kamu adalah Ghostface. Kenapa tidak bilang pada Bibi dari dulu? Ibu, aku sudah bilang dari dulu, Suchin bisa menyembuhkan racun di tubuhku. Diam. Chinner, ini semua salah Bibi. Dulu, untuk mencari Ghostface, aku terjebak tipu daya Zhao Yuro. Kamu bermurah hatilah dan maafkan Bibi. Biarkan aku melihat Jiner, ya? Bibi, tenanglah. Aku akan membantu Gu Jinchen detoksifikasi. Benarkah? Bagus, bagus. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku. Bisakah kau tinggal dan menyelamatkanku? Aku bisa memikirkan cara. Sen akan membuatmu bertemu Sumucheng lagi. Jika kau menipuku, aku bisa mengambil kembali nyawamu kapan saja. Dasar anak nakal. Apa yang kau janjikan pada Kiner? Apa kau menjual dirimu? Menjual diri? Bagus. Kiner gadis yang sangat baik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Ibu. Berhenti ikut campur, hentikan. Minum obatnya. Racun jiwa es tidak mudah disembuhkan. Obat ini bisa melindungi organ dalammu. Untuk bulan depan, aku akan mengajakmu mandi obat setiap hari. Jangan sampai terlewat sehari. Ini untuk apa? Ada apa dengan Kiner? Dia batuk darah begitu banyak. Dia tidak akan mati karenanya, kan? Bibi, jangan khawatir. Itu racunnya. Hanya perlu merawatnya dengan baik. Kalau begitu aku akan beli tonik. Aku akan pastikan tubuhmu pulih sepenuhnya. Tapi jangan berlebihan. Dia kekurangan ginjal. Siapa bilang aku kekurangan ginjal? Baiklah, aku akan urus. Bagaimana perasaanmu? Merasa lebih baik? Tindakan lebih berbicara daripada kata-kata. Entah sebab kau kurangan ginjalku atau tidak. Nona Su, semuanya sudah siap? Ayo, saatnya mandi herbal. Cih. Lepaskan pakaianmu. Masuk. Kau yakin? Cepat. Tubuh yang bagus. Masih ada yang lebih baik. Ingin melihat. Masuk sekarang. Ini adalah mandi herbal yang aku pribadi siapkan untukmu. Ini bisa menyembuhkan semua racun, tapi khasiatnya kuat. Aku harus tinggal di sini sepanjang waktu untuk mengamati reaksimu. Apa kau sering memperlakukan orang lain seperti ini? Kau yang pertama. Dan kuharap yang terakhir. Jangan pernah memperlakukan orang lain yang seperti ini lagi, paham?
Su Chen. Attack mati kishka. Tuan Gu, jangan gunakan ucapan terima kasih sebagai alasan untuk main tangan. Rick, jag går sättet då. Apa? Nenekku telah diculik. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Menggunakan barang tua ini untuk memancing Suchin. Bagaimana lagi kita bisa membunuh Sukin? Yuan Er, kakimu harus diselamatkan. Kau satu-satunya harapan, keluarga Su kita. Bahkan jika kau tidak menikah dengan Gu Jinchen, temukan seseorang dari keluarga kelas atas untuk dinikahi. Untuk memastikan keluarga Su kita kemakmuran selama puluhan tahun. Kalian siapa? Konyol, pasien di bangsal ini yang sudah kubayar selama ini. Aku datang ke sini dan kau bertanya siapa aku. Pergi. Tanpa izin tuanku, tidak ada yang boleh masuk. Tuanku adalah menantuku. Aku akan diberitahunya sendiri nanti. Sekarang minggirlah. Tidak. Biarkan mereka masuk. Ya gak apa-apa. Jangan khawatir. Di mana orang yang ku minta engkau jaga? Dia baik-baik saja tadi. Bagaimana bisa dia diculik? Tuanku, saya juga tidak tahu. Pagi ini, nenek keluarga Su membawa orang ke sini. Nenek itu membiarkan mereka masuk. Setelah mengobrol sebentar, mereka pergi lagi. Lalu nenek itu berkata, dia ingin ke kamar mandi. Setelah dia keluar, dia tidak pernah kembali. Ini rekaman CCTV rumah sakit. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Mau kemana? Ada apa? Masalah ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Su. Suchin. Suchin, kau berani kembali? Kau mematahkan kaki Yuan Er. Aku belum menghitung masalah denganmu. Di mana nenek? Bagaimana caramu bicara? Bukankah nenekmu duduk di sini? Kau tahu siapa yang kumaksud? Sebaiknya kau jujur. Kalau enggak dia kerja sama. Keluarga dengan keluarga Su harus dihentikan. Wanita tua itu mungkin ada di gedung terbengkalai di selatan kota. Aku beritahu, jika nenekku mendapat masalah, aku akan membuat keluarga Su membayar dengan nyawa mereka. Nenek, Su Chen ini wanita gila. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, apa yang akan kita lakukan nanti? Aku ibunya sendiri. Mungkin dia benarkah akan membunuh kita? Jangan khawatir. Aku sudah menyewa organisasi pembunuh bayaran nomor 1 di kota A, pemimpin mereka X. Dengan dia yang menangani tugas ini, tidak ada yang tidak bisa dia habisi. Kakak, mobilnya sudah datang. Hei, aku heran kenapa gerakan-gerakan ini terlihat begitu familiar. Tapi, meskipun kau memiliki kemampuan hebat, hari ini kau harus mati di sini. Siapa yang kau bilang akan mati di sini? Ghostface? Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Nenek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa kau tiba-tiba meninggalkan rumah sakit? Oh, astaga. Nyonya Su memberitahuku bahwa kau mendapat masalah di luar dan musuh mengejarmu. Kau tidak tahu? Nenek hanya ingin keluar dan memberitahumu. Sinar, apa kau baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Mereka semua berbohong padamu. Bagaimana bisa begini? Ghostface itu? Sungguh aku tidak tahu. Itu adalah nenekmu. Orang itu memesan secara anonim. Jika aku tahu, pasti aku tidak akan mengambil pekerjaan ini. Tugas yang mereka berikan padamu
Bukan hanya untuk mengincar nenekku, kan? Hahaha, tepat sekali. Bereskan mereka yang membantu menyelamatkan nenekmu. Bersama dengan mereka, Keluarga Su, sungguh keluarga? Kiner. Lagi pula mereka adalah keluargamu dan Muceng. Jangan lakukan ini karena aku. Nenek, jika aku tidak memberi mereka pelajaran, mereka akan semakin parah. Jangan. Sudahkah kau lupa apa yang dikatakan Muceng kepadamu sebelumnya? Nenek, aku tidak akan menyakiti siapapun dari keluarga Su. Jangan khawatir. Apa yang kau rencanakan? Tentu saja aku akan mulai dengan apa yang paling mereka pedulikan. Yang mulia, komputer yang Anda minta. Kau tahu teknik ini? Pelajari lebih banyak hal agar bisa mencari nafkah. Tuan Gu, komputer Anda telah diretas. Selesai. Saham di kota A besok akan benar-benar anjlok. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Oh, jadi alarm di ruang kerjaku hari itu dibunyikan olehmu. Misi ini, berapa mereka membayarmu? tidak banyak. Hanya 30 juta. Di mata mereka, aku hanya bernilai 30 juta. Aku akan memberimu 2 kali lipat harganya, dan ulangi naskah hari ini pada keluarga Su. Lagi... Kenapa X belum menelepon? Bukankah misinya sudah selesai? Halo? Apakah misinya selesai? Sudah menawarkan harga lebih tinggi. Jadi aku mengundurkan diri dari tugas ini. Uangnya sudah dikembalikan. Karena kau menerima tugas ini. Bagaimana bisa kau mundur di tengah jalan? Kau tidak bilang itu Sushin. Membunuh Sushin adalah harga yang berbeda. Halo? Nenek yang harus kita look for. Suchin tahu kita yang melakukannya. Dan dia pasti akan mencari Gu Jinchen untuk membalas dendam pada kita. Jadi Sushin harus mati. Periksa akun perusahaan. Berapa sisa yang ada? Dan tarik semuanya. Nenek, aku hendak meneleponmu untuk memberitahu bahwa saham perusahaan telah jatuh. Semua uang telah hilang. Apa? Kenapa kau lakukan ini? Siapa kamu? Kenapa kau masuk ke rumahku? Ibu tua, kau bahkan tidak bisa mengenal suaraku? Mungkinkah? Kau adalah X. Pergi. Kalian sedang apa? Sushin, ingat apa yang dikatakan kakakmu, jangan menyusahkan keluarga Su. Karena aku sudah berjanji pada kakak, tidak akan menyusahkan keluarga Su, aku pasti akan menepati janjiku. Hei! Ada apa? Tidak apa-apa, Nenek. Aku salah mengenali seseorang. Oke, aku akan segera ke sana. Apa yang terjadi? Lembaga penelitian pengobatan Tiongkok milik Pak Tua Chin mengalami beberapa masalah. Beberapa orang terkena penyakit akut, aku perlu pergi melihatnya. Gu Jinchen, aku akan menitipkan nenekku padamu. Ayo pergi dulu. Sukuchin, aku akan membunuhmu. Suchin, aku akan membunuhmu. Kenapa kau tidak menangani dengan baik kebangkrutan keluarga musuh dan datang ke sini mengamuk? Jadi itu kamu? Suchin, kita semua dari keluarga Su. Apa untungnya buatmu merusak keluarga Su? Kau baru saja bertunangan dengan Tuan Gu. Oh, jika Tuan Gu tahu tentang ini, di mana kau akan punya tempat
Di keluarga Gu, Kau tahu apa yang dipikirkan Tuan Gu? Benar. Dia awalnya tunanganmu, dan aku merebutnya. aku tidak bermaksud Tuan. Aku tahu betul sifat asli. Keluarga Su kalian. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu harus berterima kasih pada keluargamu yang melahirkan Su Mucheng, yang membuatmu masih hidup. Ngomong-ngomong, jika kamu berani melakukan sesuatu pada orang-orang di sekitarku, tidak hanya kebangkrutan dan pemukulan. Suchin, jadi kamu tuh tidak akan lama berpuas diri. Hei senior, aku dapat rekamannya. Kapan uang penyelamat keluarga Su akan ditransfer? Bu, kesehatanku baik. Agak perlu minum tonik tambahan. Jin Er bilang, ginjalmu lemah. Ini semua tonik ginjal yang dicari dengan susah payah. Minumlah segera, jangan sampai tersisa setetes pun. Jin Er, kamu pulang. Ku dengar dari Jin Er. Kamu pergi ke institut penelitian untuk menyelamatkan seseorang. Kamu pasti lelah. Kemarilah, minumlah air. Terima kasih, Tante. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengganggumu untuk mandi obat. Cepat naik ke atas. Aku akan membersihkan ini. Lalu aku pergi. Kenapa ibumu akhir-akhir ini bersikap aneh? Kamu tidak apa-apa? Itu toniknya. Tidak ada masalah. Shinner, Apakah karena segelas air itu? Jinshen, Shinner, aku akan bertanggung jawab padamu. Astaga, mereka berdua terlalu lambat. Harus aku... Shinner, tadi malam, tidak terjadi apa-apa. tapi aku... Jangan sebutkan lagi. Hei, hei, Tuan Gu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Cepat lihat postingannya. adakah yang stated? Chen, kita semua adalah keluarga Su. Menghancurkan keluarga Su, apa untungnya bagimu? Kamu baru saja bertunangan dengan Tuan Muda Gu. Jika dia tahu tentang ini, di keluarga Gu, akankah kamu punya tempat? Kamu tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Gu? Benar, dia adalah tunanganmu, tapi aku mengambilnya darimu. Oh kakak mana, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak pernah membayangkan kau akan dibesarkan di pedesaan. Seperti ini. Aku tidak pernah berpikir kau akan dibesarkan di pedesaan seperti ini. Peramal bilang dia adalah benih yang buruk, pembawa sial, tapi kami tidak percaya. Tapi begitu dia kembali, dia mencoba mengambil tunanganku. Konaikan sekarang dia ingin suyu nyawa kami. Baik, akan bersihin bertiat. Su Yuan, kau melakukan aksi ini? Sepertinya hukumanmu untuk mereka masih terlalu ringan. Racunmu hampir habis. Kapan kau akan
membiarkanku bertemu Sumucheng? Apa engkau benar-benar ingin bertemu dengannya? Dulu mengira dia sudah mati, aku menganggap kata-katanya, jangan sentuh keluarga Su, sebagai kata-kata terakhirnya. Tapi dia tidak mati sekarang, jadi saya ingin meminta pendapatnya. Katakan padaku, apakah dia tahu apa yang telah dilakukan keluarga Su kepadaku? Apakah dia akan membuatku mencari balas dendam dan menuntut keadilan? Atau akankah dia membuatku menelan amarahku? Dan membiarkan orang lain memfitnahku? Suchin pasti sudah menantikan jawaban Sumucheng. Sepertinya aku perlu terlebih dahulu menyelidiki sikap Sumucheng. Jeg bisa ikke bespange Chawagan Suchin. Gu Jinchen sudah berangkat, kirimkan aku lokasi waktu nyata dari kendaraan tersebut. Tidak masalah. Jarang melihatmu terburu-buru mencariku. Ada apa? Berapa hari kamu tinggal di kota A kali ini? Aku berangkat besok. That is right itu. Kau tahu tentang masalah ayahku, tidak bisa membuat orang-orang itu curiga. Akhir-akhir ini, Suchin dan keluarga Su sering mengalami banyak konflik. Bagaimana pendapatmu? 3 orang dari keluarga Su itu, bukankah mereka sudah cukup membuat masalah selama ini? Jika engkau berbuat salah, kau harus dihukum. Aku hanya merasa kasihan pada Kinner. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah cukup menoleransi keluarga Su. Bagaimana keadaan Kinner sekarang? Melihat hal-hal ini secara online, apakah dia sangat marah? Dia baik-baik saja. Dia hanya berharap bisa bertemu denganmu. Kau memberitahunya? Ya kalian berdua saudara sebaiknya bertemu. Aku akan mengaturnya. Sekarang bukan waktunya. Kau tidak boleh memberitahu Kinner. Kinner, karena kau sudah tahu, aku tidak berencana untuk menyembunyikannya darimu lagi. Semuanya dimulai 3 tahun lalu, ketika... Ya. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengembalikan uang tepat waktu. Tolong, kumohon, jangan sentuh keluargaku. Dengan siapa dia menelepon? Setelah 3 tahun penyelidikan, aku tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Yang aku tahu adalah bahwa dia terkait dengan Myanmar Utara. Tak lama setelah panggilan itu, ayah menghilang. Tidak ada jejak sama sekali. Jadi kau berpura-pura mati selama ini untuk menyelidiki keberadaannya? Benar. Apa kau ingat panggilan yang pernah kulakukan padamu? Kinner, datanglah ke Jalan Dongshan 108. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saat itu aku sedang melacak nama samaran orang itu, tapi kedokku terbongkar. Dan sejak itu aku terus melarikan diri. Akhirnya aku harus pura-pura mati untuk melepaskan diri dari mereka. Inilah sebabnya aku tidak menghubungimu selama ini. Siapa sebenarnya dia? Untuk saat ini, aku tidak bisa memberitahumu banyak. Kinner, jangan khawatir. Aku akan membawa ayah kembali. Berjanjilah kau akan berhenti menyelidiki ini. Anggap saja aku sudah mati, oke? Oh tidak, sepertinya keberadaanku telah terbongkar. Kinner, lakukan sesukamu terhadap keluarga Su. Jangan pedulikan perasaanku lagi. Tapi grup Su adalah hasil kerja keras ayah. Jangan biarkan itu hancur. Kakak, Aku akan pergi memeriksa. Satu hal lagi, Bingpo juga datang dari Myanmar Utara. Jika aku tidak salah, mereka ingin menggunakan segala cara untuk menguasai sepenuhnya kota A. Aku menitipkan adikku padamu. Jagalah dia baik-baik untukku. Aku pergi. di mana kakakku? Dia sudah pergi. Jangan kejar dia. Ayo pulang dulu. Tuan Gu, akhirnya kau kembali. Jika kau tidak segera kembali, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Ada apa?
Minta maaf. Minta maaf. Keluarga Su mengadakan konferensi pers, terus-menerus memfitnah Nona Suchin. Orang-orang ini adalah teman saat senang. Mereka semua sudah berkumpul di perusahaan. Aku khawatir tidak lama lagi. Lokasi villa juga akan terungkap. Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan? Situasi sudah meledak begitu besar. Saham grup Gu mungkin terpengaruh. Mungkin kau harus menyerahkanku. Setidaknya itu bisa menyelamatkan keluarga Gu. Kau adalah tunanganku dan masa depan keluargaku. Apakah kau pikir aku akan menyerahkanmu? Lagi pula sekelompok preman hati tak cukup untuk mengguncang keluarga Gu. Mereka datang cukup cepat. Tuan Gu, Nona Su, haruskah kami menutupi kalian berdua dan pergi lewat pintu belakang? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa saya harus pergi? Nona Su, jadi maksud Anda? Anda bersedia pergi dengan saya dan menghadiri konferensi pers? Minta maaf. Minta maaf. Suchin, kamu jalan. Dasar ular tak tahu terima kasih. Orang sepoi masih berani berada di sini? Suchin, dasar ular tak tahu terima kasih. Di mana saja kamu bajingan? Minta maaf. Suchin. Orang sepertinya masih tidak mau minta maaf. Suchin, jelaskan dirimu. Suchin. Mereka yang ingin tahu kebenaran, tonton konferensi pers keluarga Su. Apa yang Suchin katakan tadi? Maksudnya? Apakah Anda mengatakan kami salah padanya? Oh, ayolah. Biarkan saya memberitahu Anda. Sungguh yang sangat menyedihkan. Suchin pasti membuat alasan. Sungguh tidak tahu malu. Halo semuanya. Saya adalah orang yang sedang viral di internet yang adiknya mencuri. Tunangannya Su Yuan? Nona Su Yuan? Boleh saya tanya, orang seperti apa? Sebiasanya? Karena seorang peramal mengatakan, nasib adik saya buruk, jadi dia harus dibesarkan di pedesaan. Tapi keluarga saya dan saya sering mengunjunginya. Susitela malas dan tidak mau belajar. Merokok, minum, berkelahi, dia mahir dalam semuanya. Dia juga sering bergaul dengan preman jalanan. Dia tidak memiliki sedikit pun sifat orang baik. Sama sekali. Kalau Suchin seperti itu, kenapa dia dibawa kembali? Karena kami mengira adikku, only care more, and just berpikir bahwa membawanya kembali sekarang dan mendidiknya dengan baik masih mungkin. Tapi aku tidak menyangka begitu dia kembali. Dia merebut tunanganku. Sekarang pasti mereka menyewa pembunuh bayaran untuk berbunuh kita semua. Nyawa kita. Kenapa keluargamu masih hidup? Suchin, Tuan Gu. Nona Suchin, boleh saya tanya benarkah bahwa Anda mencuri tunangan adik Anda dan berencana menyewa pembunuh bayaran? Nona Suchin, silakan jawab. Mencuri tunanganmu? Menyewa pembunuh bayaran? Suyuan, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Nona Suchin, apa maksud Anda? Ada sekutu yang disembunyikan? Kakak aku tidak pernah berniat mengungkap hal-hal ini sejak awal. Tapi kakak, kamu terlalu jauh. Kami tidak mata. Di tangan pembunuh bayaran yang kamu sewa, jadi kami bisa melupakannya. Aku hanya minta kamu mengembalikan Tuan Gu padaku. Apa aku perlu mengingatkanmu bahwa itu kamu dan ibumu yang datang ke pedesaan dan memaksaku untuk menikahi Gu Jinchan untukmu? Dan apa yang kamu panggil dia? Umur pendek? Betapa cepatnya kau lupa. Suchin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan kami pernah menyuruhmu menikah menggantikanmu? Suchin, jangan salahkan ibu karena kejam. Siapa yang membuatmu terlahir? Dengan sial? Orang sepertimu seharusnya tidak hidup. Sekarang kakak laki-lakimu, Sumucheng sudah meninggal. Hanya jika engkau menikah dengan Tuan Gu, bisakah bisnis keluarga Su kita terselamatkan? Aku juga membawa nenek tetangga itu dari desa. Aku bertanya-tanya, apakah kakak ingin dia hidup atau mati? Aku peringatkan kau, jangan sentuh nenekku.
Jadi semua ini adalah drama yang diarahkan dan diperankan olehmu, Su Yuan? Suza menikah menggantikanmu dan membalikkan keadaan. Nona Su Yuan, apakah kau ingin menjelaskan ini? Bukan Wester. Su Fen Li King, seseorang telah menuduh kalian menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh. Pak polisi, kau pasti salah. Kami tidak menyewa pembunuh bayaran. Buktinya kuat, ikut aku. Sucin, dasar bajingan, kaulah yang melaporkan. Saat aku keluar, aku akan membunuhmu. Kau memanggil sekelompok orang tak berguna. Xiaorou, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kembali ke kota E dan ambil kembali Su Group. Changanoi, kami memberi mereka dana talangan 50 juta. Sekarang mereka semua di penjara. Su Group tentu saja milik kita. Xiaorou pintar juga. Jika aku tidak bisa mengambil keluargaku, aku masih bisa mengambil keluarga Su. Aku heran kenapa kau begitu tenang. Jadi kau sudah merencanakan semuanya. jika aku tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik, bagaimana aku bisa memenuhi tipu dayanya? Su Chen, kupikir aku benar-benar mencintai. Telepon siapa itu? Itu dari Su Mucheng. Hello. Apakah Kin Er bersamamu? Aku di sini. Dengarkan, aku punya 2 hal mendesak untuk memberitahumu. Pertama, aku menemukan bahwa dana tak dikenal dari Myanmar Utara disuntikan ke perusahaan Su baru-baru ini. Perusahaan itu mungkin sudah dijual. Kedua, aku menemukan bahwa hilangnya ayah mungkin terkait dengan Su Yuan. Kakak, kau yakin? Aku yakin. Kin Er, carilah Su Yuan segera. Tidak peduli cara apapun, temukan keberadaan ayah. Guimian, apa yang tiba-tiba membuatmu berpikir untuk datang kepadaku? Apa yang terjadi? Su Yuan hilang. Aku ingat, aku memintamu memasang pelacak di mobil Su Yuan sebelumnya. Oh, benar, ada. Ditemukan di Laoshan. Di sana. Su Yuan. Su Chin. Semua orang mengutukku. Kau puas sekarang? Kau puas? Jadi kenapa kau masih menghantuiku? Aku hampir mati. Tidakkah kau melepaskanku? Su Yuan, tenanglah. Asal kau beritahu aku di mana ayah berada. Aku bersumpah, aku akan menjaga seluruh keluarga Su tetap aman. Aku heran kenapa kau datang. Ternyata karena dia. Su Chin. Dulu dialah yang mengutus saya untuk mengirimmu ke desa. Kau tidak membencinya? Tapi malah bertanya tentang keberadaannya. Bukankah cing itu konyol? Itu urusan antara dia dan aku. Bukan urusanmu. Kau hanya perlu memberitahuku di mana dia. Dia berada di tempat yang tak kau akan pernah kau temukan. Su Chen, kau tidak akan pernah menemukannya dalam hidup ini. Chiner, awas. Gu Jinchen, kau tidak apa-apa? Tuan Gu. Pisau itu beracun. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak membawa obat ke gunung. Chiner, jika kita selamat bersama, maukah kau menikah denganku? Aku ini saya menjadikan nyonya sejati keluargaku. Yin Chen, jangan menakutiku. Chiner, aku akan bertanggung jawab padamu. Dasar sial, kau pantas bekerja di sawah seumur hidupmu. Di depanku, memukul tunanganku. Keluar dari Sumu, apakah engkau mengabaikanku? Kau adalah tunanganku dan calon nyonya dari keluarga Gu. Apakah kau pikir aku akan menyerahkanmu? Selain itu,
sekumpulan orang sampah. Tidak cukup untuk mengguncang keluarga Guku. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu, kau tidak boleh mati. Gu Jinchen, jangan menakutiku. Aku mencintaimu. Chenner, Gu Jinchen, berjanjilah padaku, oke? Chenner, aku berjanji padamu. Aku akan setuju pada semua yang kau minta, tetapi kau tidak boleh dalam bahaya. Gu Jinchen. Nona Su, mengapa kau menghentikanku? Prioritas utama sekarang adalah mencari bantuan. Benar. Cari bantuan? Nona Su. Chenner. Kau sudah bangun. Bodoh, itu racun. Bagaimana kau bisa menghisapnya? Bodoh. Tapi jika kita tidak mengobatinya, bukankah kau akan mati? Aku tidak ingin menjadi janda. Bodoh. Ngomong-ngomong, di mana Su Yuan? Di mana Su Yuan? Diam. Nona Su. Sebaiknya kau masuk dan lihat. Dia diselamatkan, tapi setelah diselamatkan, kondisi mentalnya bermasalah. IQ-nya seperti anak usia 5 atau 6 tahun. Dia diselamatkan, tapi setelah diselamatkan, kondisi mentalnya bermasalah. IQ-nya seperti anak 5 atau 6 tahun. Apakah kamu ingat siapa aku? Su Yuan? Di mana ayahmu? Kau tahu pemulangan memerlukan menghubungi anggota keluarga? Ayah? Sesuatu yang buruk terjadi. Aku dengar perusahaan keluarga Su akan segera berganti kepemilikan. Apa? Orang luar tiba-tiba bilang dia ingin mewarisi keluarga Su. Bukankah itu konyol? Keluarga Su adalah hasil kerja keras generasi keluarga Su. Kau pikir kau bisa mengambil alih begitu saja? Dengan alasan apa? Dengan alasan apa? Bukalah matamu dan lihatlah dengan jelas. Setengah bulan yang lalu, keluarga Su hampir bangkrut. Akulah yang menyuntikkan dana 50 juta. Dan menyelamatkan keluarga Su. Menyelamatkan nyawa keluarga Su. Sekarang aku Zhao Yurou adalah keluarga Su, pemegang saham terbesar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tanda tangan ibu sendiri. Sekarang keluarga Su, ada yang mati, ada yang gila, dan ada yang dipenjara. Sebagai pemegang saham terbesar dari keluarga Su, sudah sepantasnya aku mengambil alih sekarang. Keluarga Su masih memiliki orang-orangnya. Mencoba mengakuisisi kami. Dengan 50 juta yang sepele, kau bermimpi. Ini adalah Su Qinri, putri tertua yang ditinggalkan di pedesaan. Ada begitu banyak orang di sini. Aku takut. apakah Nona Su Yuan benar-benar gila? Apakah kita benar-benar akan menyerahkan grup Su kepada orang lain? Apa kau putri yang ditinggalkan keluarga Su juga ingin bersaing? Atau kau ingin adikmu yang bodoh mengambil alih keluarga Su? Kamu sampah tak berguna dan kau berani memintaku menyelamatkanmu? Jika kau ingin ayahmu hidup, berhenti menghubungiku. Jika kau ingin mati, matilah cepat. Jangan mengganggu di depanku. Kau pria jahat besar. Aku akan menggigitmu sampai mati. Bajingan, beraninya kau menggigitku? Kau bosan hidup. Anggota keluargaku dari Su, hanya aku yang bisa menyentuh mereka. Su Chen, kau benar-benar munafik. Tidak peduli apa,
Sekarang keluarga Su adalah milikku. Su Chen, sebaiknya kau bawa adikmu yang gila dan pergi. Apakah benar-benar Naida punya di jalan? Bebeta tulis, hitam di atas putih. Kecuali Nenek Su keluar dari penjara atau Tuan Mucheng hidup kembali. Oh, sudah berakhir. Grup Su hancur. Asa Euro, kau punya satu kesempatan terakhir untuk memilih. Jika kau membuat pilihan yang salah, hidupmu akan hancur. Kakak Jinchen, apakah kau ingat? Kita tumbuh bersama. Saat kita masih kecil, aku bahkan ingin menikahimu. Tapi kenapa? Kenapa kau lebih memilih sampah yang tidak berguna daripada aku? Dibandingkan dengan Qin Er, kau bahkan tidak setara dengannya. Aku tahu kau akan berkata begitu. Ku Jinchen, keluarga Su sekarang milikku. Qin Er milikmu. Akan segera menjadi anjing tunawisma. Penjaga, usir mereka semua. Keluar! Siapa yang berani menyentuh mereka? Tuan mudamu masih hidup. Bagus. Tuan mudamu masih hidup. Keluarga Su terselamatkan. Kau masih hidup? Dengan aku di sini, kalian semua tidak bisa menyentuh keluarga Su. Arau Euro, Choye. Kalian diduga sebagai mata-mata asing dan memasuki negara ini untuk melakukan penipuan. Silakan ikut kami. Kakak Jinchen, aku sarankan kau kembali sekarang dan lindungi keluarga Gumu. Lagi pula, kau memiliki Ghostface untuk menyembuhkan racun esmu. Yang lain tidak akan seberuntung itu. On and racuniku adalah kau. Kakak, maafkan aku. Aku tidak bisa menemukan keberadaan ayah. Lupakan, prioritas sekarang adalah untuk melindungi keluarga Su. Tuan Gu, bawa Nona Su, dan saya Guru Kembi. Saya dengan istri Trandi Ersen. Nyonya. Tuan Gu, Nona Su, akhirnya kalian kembali. Bagaimana situasinya? Itu adalah racun es. Racun yang sama, yang Anda alami sebelumnya. Tepat sekali. Tapi kali ini lebih kuat. Saya baru saja memeriksa denyut nadi nyonya. Dalam 1 jam, organ-organnya akan gagal dengan cepat. Kakak Jinchen, saya sarankan Anda kembali sekarang dan lindungi keluarga Gu Anda. Lagi pula, Anda memiliki Ghostface untuk menyembuhkan racun es Anda. Yang lain tidak akan seberuntung itu. Qin Er. Jangan khawatir, serahkan padaku. Kakak, kenapa kakak perempuan tidak pulang bersama kami? Dia pergi mengobati seseorang. Yuan Er, jadilah baik. Pergi bermain sendiri. Saya perlu menelepon. Ruang rahasia keluarga Zhao. Halo. Kamu bisa menutup jaring sekarang. Sepertinya aku menemukan ayahku. Halo Mucheng, ada apa? Di mana Qin Er? Suruh dia pulang. Aku menemukan ayahku. Kondisinya sangat buruk. Qin Er. Obatnya akan segera siap. Kakak mau menemukan ayahmu. Tapi kondisinya tidak baik. Kau harus kembali. Ayah peluk aku. Qin Er, ayah minta maaf. Ya, sayang kamu. Dokter Zhou, bagikan semangkuk obat ini. 1 mangkuk per orang. Lalu mandi air panas untuk detox. Sebentar lagi akan membaik.
Aku mengerti. Aku kembali dulu. Jika ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Di mana dia ditemukan? Di ruang rahasia keluarga jauh. Jangan beri ayah akupunktur. Ayah kesakitan, dan kau tidak bisa memberinya akupunktur lagi. Yuan error. Apakah ada orang lain yang memberi ayah akupunktur? Itu wanita itu jahat gitu. Kalian, apa sih yang kalian inginkan? Hei. Berhenti memukul. Nona Zhou, aku pasti membayar tepat waktu. Tolong jangan pukul aku. Jika kau tidak bisa membayar, gunakan perusahaan keluargamu untuk melunasi hutang. Maaf, aku tidak bisa menyentuh perusahaan. Itu atas nama Mu Cheng. Tidak bisa menyentuhnya. Sepertinya pelajarannya belum cukup. Aku pasti membayar tepat waktu. Nah, maafkan kau. Sampai kapan perusahaan keluarga Su menjadi milikku, dan setelah itu aku akan melepasmu? Ayo pergi. Kakak, aku takut. Apakah aku akan mati? Jangan khawatir, orang jahat sudah tertangkap. Chinner, Mu Cheng, Ayah, akhirnya kamu sadar. Apa yang terjadi? Yuru berasal dari Myanmar Utara. Bagaimana bisa kamu ada hubungan dengannya? ini semua salah ayah. Jika ayah tidak berjudi, semua ini tidak akan terjadi. Aku menang. Ini semua salah ayah. Karena menyeretmu ke dalam ini. Ayahmu baik-baik saja. Bagaimana tiba-tiba dia mulai berjudi? Ayahku adalah anak di luar nikah dari kakekku dan wanita lain. Dia tidak pernah disayang di rumah sejak kecil. Jadi dia mati-matian, ingin mencapai sesuatu tanpa dia sadari, dia tersesat. Omong-omong, bagaimana kabar keluarga Gu? Setelah minum obat yang kamu berikan, semua racun hilang. Itu bagus. Tapi aku punya pertanyaan. Amin ve I soljen ke panketi. Hanya perlu 1 dosis darimu? Tapi aku harus berendam obat selama lebih dari sebulan. Kinner, apa dan kadut pedit motif tersembunyi untukku sejak awal? Jangan bicara omong kosong. Melihat reaksimu, aku yakin kau melakukannya. Ganteng, melihat betapa jatuh cintanya kau, belikan buket untuk wanita itu. Oh, tiada acara bagus. Hei, Kau menikah denganku? Tuan Gu, kau bahkan tidak mau membelikanku setangkai karangan bunga pinggir jalan. Jadi kau suka bunga, ya? Sayang sekali. Penjualnya udah pergi, tidak bisa beli sekarang. Kau hanya pelit. Ya, ayo pergi. Pulang sekarang. Tentu saja kita pulang. Ya, ayo. Pulang ke rumah. Shinner, riasanmu luntur. Kindan, Aku ingin memberimu yang terbaik dari segalanya. Maukah kau menikah denganku? ya aku mau.
ini anakmu. Apa yang kau lakukan? Aku lihat kulit anak ini buruk. Ada ci hitam berputar di atas kepalamu yang akan sangat mempengaruhi rezekimu. Aku lihat kalian berdua memiliki penampilan yang mulia. Jangan biarkan seorang anak membawa kesialan pada keluarga. Haha. Lalu Tuan, apakah Anda punya solusinya? Ada satu solusi. Kirim anak itu ke pedesaan. Dan jangan pernah menghubungi mereka lagi. Hahaha. Pergi. Ini anakku, tanda peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Dia adalah anakku. Aku akan memberinya hal-hal terbaik di dunia, semua untuknya. Apa kau mengerti?